semua? Luar biasa? Luar biasa ya, puji Tuhan. Menyambut juga jemaat yang mengikuti live streaming, welcome home. Saya percaya tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Anda juga akan diberkati dengan ibadah hari ini. Bagi saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di ibadah bersama kami hari ini, bisa mohon lambaikan tangannya. Yang baru pertama kali, ya apakah dah? Oh ya, puji Tuhan, haleluya, oh ya. Haleluya, mari kita sama-sama ya, Jemaat Gereja Mawar Sharon, kita beri sambutan yang terbaik dengan suara yang nyaring, dengan penuh semangat. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Welcome home. Kami senang dapat beribadah bersama-sama pada hari ini. Dan kami mengundang kembali untuk beribadah hari Minggu, minggu depan. Jadwal ibadah umum pertama jam 8 WITA, ibadah umum kedua jam 11 WITA, ibadah umum ketiga jam 17 WITA atau jam 5 sore. Adapun juga ibadah Army of God, ibadah anak muda jam 14 WITA atau jam 2 siang. Jadwal ibadah Eagle Kids ini untuk anak-anak, ada 2 kelas. Yang pertama Voltage, itu hari Sabtu jam 16 WITA atau jam 4 sore. Dan Super Troopers, hari Minggu jam 11 WITA. Keduanya di Lobby Cafe GMS Balikpapan. Kami mengundang saudara-saudari untuk bergabung bersama-sama kami di komunitas rohani Gereja Mawar Sharon yang bernama Connect Group atau CG. Di dalam CG saya percaya kita semua akan menemukan keluarga rohani, kita semua akan belajar bersama-sama bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan dan dimuridkan lebih lagi, ya, saling melayani dan berbuah untuk kerajaan surga di muka bumi ini. Amin. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi petugas Asher. Jemaat yang sudah berkomitmen bergabung dengan Gereja Mawar Sharon diharapkan untuk memiliki akun GMS Church. Caranya sangat mudah ya, tinggal mendownload dan menginstal di HP Anda, lalu registrasikan diri Anda. Ya, nanti Anda langsung terkonek dengan semua informasi seputar kegiatan-kegiatan di Gereja Mawar Sharon. Dan jemaat juga dapat memfollow akun Instagram @gms_balikpapan dan jangan lupa juga mensubscribe channel YouTube GMS Kalimantan dengan membunyikan lonceng notifikasi. Mari kita mempersiapkan hati dan hidup kita yang terbaik untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pada hari ini kami dapat beribadah semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Kami mengundang hadirat-Mu dan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah ibadah. Kami percaya kami akan mendapatkan berkat yang luar biasa dari hadirat dan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Mari kita sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anaknya. Adopsilah dalam jiwa visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita. 2030, 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada. Bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Generasi bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi. Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak panah. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah, 1000 gereja dan 1 juta muridnya. Shalom jemaat Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Yang hari ini excited untuk berada di rumah Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you.
eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Woo! Katakan amin. Yeah. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Semua boleh tepuk tangan seperti ini. Woo! I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, katakan I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. Katakan dengan imanmu. I can do all things. You gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Hallelujah. Woo! Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita.
kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku menggali pujian bagimu, oh sukacita. Rohmu hadir di sini dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Let's dance together. Let's sing, lambaikan tangannya. La 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 la. La 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 la. Haleluya. La 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 la. La 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 la. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita. Rohmu hadir di sini dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Sekali lagi ya, lambaikan tangannya ya. La 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 la. La 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 la. Haleluya. La 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 la. La 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 la. Rohmu hadir di sini. Yang percaya Tuhan hadir di sini, boleh sama-sama sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yes Lord, Kau hadir di sini. Kami mau nyatakan bahwa hanya Engkau satu di hati kami Tuhan. Thank you Lord. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Yang mengasihi Tuhan boleh berikan sekali lagi kemuliaan bagi Dia. Katakan selain Kau, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap,
you that I worship. Holy, holy, worthy, you are worthy. Oh, how I love you, Lord. It is you, it is you, it is you, it is you that I love. It is you, my Lord and King. I apprehend to know and be known. You, it is you, it is you that I worship. Holy, holy, worthy, you are worthy. Oh, how I love you, Lord. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau Tuhan Raja, ku ingin mengenangmu selalu. Hanya Kau yang ku sembah. Suci, 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 layak Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau Tuhan Raja, ku ingin mengenangmu selalu. Hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau. Sungguh suci, hanya Kau yang kami buka hati kami mendekat kepadamu ya Tuhan. Tuhan
cinta kau, sungguh ku cinta kau, sungguh ku cinta, sungguh ku cinta kau, sungguh ku cinta kau. Biarkan hari ini pengakuan dari dasar hati kami yang paling dalam. Kami mencintai Engkau ya Tuhan. Sekalipun kami tahu kadang-kadang kami diperhadapkan pilihan-pilihan yang seringkali kami nggak mengutamakan Engkau jadi yang pertama. Tapi ada banyak berhala-berhala yang selalu menjadi saingan-saingan Tuhan, yang membuat kami nggak bisa dekat dengan Engkau ya Tuhan. Pagi ini bicara kepada kami, umat yang Kau kasihi, yang Kau sendiri pilih untuk mendekat kepadamu ya Tuhan. Tujuan Tuhan setiap kali ketika ada berhala di hati kami, Dia ingin menyingkirkan itu dengan tujuan biar Tuhan jadi satu-satunya Allah yang pribadi buat hidup kita. Mari angkat tangan kita, coba buka hati. Apakah benar Tuhan itu utama, satu-satunya? Coba kita cek. Apakah uang, apakah jabatan, apakah ada hal tertentu yang lebih utama yang kita kejar daripada kita mengejar kerajaan Allah? Terbuka ya di hadapan Tuhan siang ini. Biarkan sungguh-sungguh sesi ibadah kedua ini Tuhan membongkar hati kami. Dan biar kedapatan Tuhan, kami mau jadi umat pilihan-Mu. Singkirkan setiap berhala di hati kami dan bawa kami mendekat kepadamu ya Bapa. Terima kasih. Apa saja yang jadi tantangan pergumulan hidup kami, Tuhan izinkan kami mengalami dengan tujuan bahwa kami dekat kepadamu. Ujung-ujung dari semua tantangan hidup kami mengalami Engkau. Kami bisa bersaksi bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan tolong kerjakan hati kami siang ini. Kerjakan hati kami. Biar Engkau mendapati hati kami. Engkau gak bingung tentang apa yang kami punya. Baik itu keuangan atau aktivitas yang kami bisa berikan. Tapi Tuhan lebih perlu kasih kami kepadamu, itu yang utama ya Tuhan. Bahwa kami kembali pada kasih mula-mulamu ya Bapa. Makasih Bapa, urapi firman-Mu, urapi hamba. Jadikan kami murid-murid yang bisa duduk tenang, membuka hati, membuka telinga rohani kami. Kalau ada ketulian, kalau ada hal yang menutupi mata rohani kami, buka siang ini. Supaya melihat perkara Tuhan itu lebih mulia, lebih besar ketimbang semua fakta-fakta di dunia ini yang kami perjuangkan. Kami mau kembali kepada Engkau, Engkau yang utama ya Tuhan. Kami mau berburu kehadirat-Mu daripada kami berburu apa yang ada di dunia ini. Sekalipun itu semua kami perlukan hari ini. Tapi kami mau mengutamakan Engkau lebih dari segala sesuatu. Makasih ya Bapak, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Dan yang percaya Anda diberkati pagi ini, katakan amin. Oke, berikan kemuliaan pada Tuhan. Iya, shalom. Sebelum duduk Anda kasih tos gitu ya, atau kasih senyum lah ya dengan matanya. Tuhan berkati kita semua. Shalom, iya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Iya, oke. Yang di depan aja luar biasa, yang di belakang sangat luar biasa. Ya, senang ada kembali di tengah-tengah GMS Balikpapan ya. Saya percaya bahwa Tuhan banyak increase kita ya di 2 tahun pandemi ini. Tadi saya lihat sekilas, waduh ini jumlah gini gedungnya udah nggak muat ini. Berarti harus apa? Gedungnya yang dijebol. Bener kan gitu kan? Nah maksudnya gini, dengar. Hidup kita itu gak akan bisa. Pemakaian Tuhan akan terbatas kalau kita gak punya kapasitas yang ditarik. Nah dalam 2 tahun ini saya percaya sih Tuhan sedang menarik sesuatu dalam hidup kita. Sadar atau gak sadar, saya ditarik sih. Zona nyaman saya digoncang dan banyak hal itu dengan tujuan apa? Tuhan mau perluas kapasitas hati saya.
untuk dipakai, untuk dibawa pengaruhnya lebih luas gitu ya. Kan kita lagi adopsi bangsa-bangsa gitu ya. Kemarin ketika kami berdoa dengan Pastor Moro buat Asia gitu, dia pegang Asia. Dan juga Departemen Misi seluruh bangsa-bangsa gitu. Saya datang, bilang iya ya, tanpa sadar Tuhan bahwa selama pandemi ini tujuannya apa? Saya nggak akan punya hati buat bangsa-bangsa. Kalau hati saya kecil, hanya sebatas GMS Surabaya Barat kan gitu. Jadi saya suka pergi keliling gini, kemarin ke Salatiga 2 minggu yang lalu. Lalu ada di sini, saya melihat bagaimana Tuhan membangkitkan umat Tuhan di setiap tempat. Nah saya senang datang untuk mengobarkan sesuatu. Nah tadi pagi ibadah pertama, mestinya ibadah pertama itu khotbahnya tentang doa adalah kekuatan gereja Tuhan. Yang kedua spiritual fire, ya api Roh Kudus, api kemauan rohani. Tapi saya tuker karena tadi pagi saya tergerak untuk membagikan sesuatu. Saya bilang pagi ini atmosfernya harus bol dulu, harus ini dulu. Jadi saya bagikan di ibadah pagi orangnya nggak sebanyak ini. Jadi ibadah kedua ini doa adalah kekuatan bagi gereja Tuhan. Yang ketiga nanti di AOG saya bagikan tentang terobosan doa. Saya kan ngomong tentang Yabes, bagaimana orang ini dia nggak menyerah dengan keadaan. Dan dia klaim apa yang jadi bagiannya. Hidup berlimpah itu adalah bagian kita. Jangan berkata, oh itu kok tentang kemakmuran. No, salah. Orang identik dengan kata berlimpah itu, waduh kaya tambah kaya gitu ya. Bukan, hidup berlimpah itu adalah kita maksimal. Jadi roh kita pulih, kuat, jiwa kita sehat. Ada banyak orang kan dia mungkin secara kekayaan dia punya, tapi dia gak punya damai sejahtera. Buat saya itu gak berlimpah sih. Terus melayani dari kelimpahan kita, bukan dari kekurangan kita. Jadi Yabes itu, loh kok jadi khotbah yang itu enggak, saya sampaikan sedikit aja. Dia mengklaim apa yang jadi bagian dia, yang itu Tuhan kasih kan, Yohanes 10:10. Pencuri datang hanya ingin mencuri, bunuh, binasakan. Tapi Tuhan datang berikan kita hidup dalam kelimpahan. Dia nggak minta yang gimana-gimana. Makanya Tuhan berkata, Tuhan mengabulkan doanya. Itu adalah bagiannya Yabes. Dan bagian kita semua juga. Amin. Ya kalau mau dengar datang di ibadah AOG ya. Ya nggak apa-apa sih duduk di luar sana. Kalau memang bagian Anda. Kalau Anda haus. Ya kan saya udah 3 tahun juga nggak kesini. Enggak. Oke, yang terakhir saya akan ngomong tentang tempat rahasia. Ya saya ngomong tentang rusa. Waduh, hewan-hewanan. Bagaimana rusa itu dia punya bau badan yang menyengat. Nah kita ini punya kelemahan daging gitu loh. Dan rusa kalau harus dia dikejar musuh dia harus cari tempat yang bermata air. Artinya sungai. Waktu dia berenam kan musuh gak bisa ketemu. Nah saya akan ngomong tentang hadirat Tuhan. Tentang bagaimana hidup kita akan diubahkan. Sifat-sifat daging kita diubahkan terus masuk dalam hadirat Tuhan. Sore waktunya lebih panjang jadi kita bisa banyak nyembah Tuhan. Nah sesi ini saya mau ngajarin Anda berdoa mau enggak? Waduh biasanya doa itu jarang dibicarakan, saya yakin. Topik di dalam gereja Tuhan itu jarang yang namanya doa dibagikan. Kenapa? Orang lebih suka bagaimana caranya untuk bisa menang. Atau bagaimana kita punya iman untuk membuka pintu surga atau apa. Tapi saya mau katakan doa itu adalah kunci pembuka segalanya. Kalau gereja lemah dalam doa, gereja gak punya kekuatan. Kalau gereja nggak berdoa, Anda nggak punya kuasa. Kalau gereja nggak berdoa, Anda akan jadi seperti manusia biasa, hukum natural. Tahu hukum natural? Ya kekuatan kita seberapa ya seperti itu. Tadi pagi saya ngomong tentang Musa. Di dalam kondisinya dia sebagai seorang pelarian, dia udah pikir hidupnya sudah di situ aja. Udah kemana-mana, tapi dia ketemu api Tuhan. Itu Tuhan bawa dia untuk membebaskan 2 juta bangsa Israel dari perbudakan. Sekali ketemu dengan Tuhan itu luar biasa loh hidup kita. Nah, gereja kita ini adalah orang Kristen tuh hidupnya nggak bisa di bawah rata-rata atau rata-rata. Oh ya aku biasa-biasa aja nggak bisa, rugi. Menurut saya kalau saya sekali bilang berkata aku Kristen, aku menyembah Tuhan, saya harus mirip dong dengan siapa Tuhan kita. Dia siapa? Penuh kasih. Tuhan kita penuh kuasa kan. Kita mesti dapat dua-duanya. Kita nggak bisa, aku penuh kasih tapi aku nggak punya kuasa. Ya lemah Kristenan. Anda cuma berbelas kasih, terus berbelas kasih. Tapi ada sisi di mana orang nggak bisa dikasih uang aja. Anda butuh lepaskan kuasa. Contoh orang yang terikat, itu nggak bisa loh.
Saya doakan orang itu, memang dana mungkin dia butuh. Tapi dia butuh sebuah urapan untuk mengangkat kuk perhambaan dalam hidupnya. Acap kali saya doakan orang ini bukan sakit tapi diperbudak oleh sebuah kekuatan sakit penyakit. Mungkin itu berabad-abad dari atas, kutuk dari atas gitu. Itu nggak bisa nih, nggak pakai kuasa Tuhan. Nah gereja nggak boleh lemah di bagian ini. Karena Tuhan mau kasih dua bagian ini kan. Karakter Tuhan itu apa? Kasih dan kuasa. Nah gak bisa kita hidup di hukum natural aja. Anda mesti masuk ke sebuah dimensi supernatural. Supernatural itu bukan kita tapi Tuhan. Tuhan itu disebut Allah yang supernatural, di luar biasa-biasa. Super, itu mestinya jadi bagian kita. Dan gak usah minder kalau ngomong gitu, wah itu kan buat kamu atau buat pendeta. Enggak, karena saya inginkan saya dapat. Karena Anda berkata ini bukan bagian saya gak layak. Saya kan siapa? Jemaat biasa lah. Saya mau katakan yang terdahulu kan jadi terkemudian jadi terhahulu loh. Karena haus kan kuncinya. Pun karena jabatan. Kalau saya punya jabatan saya nggak haus ya saya nggak akan ada. Terus menurut saya akan nggak, ya cuma gitu-gitu aja. Saya orang yang haus dipakai Tuhan lebih. Saya minta perkara supernatural. Saya minta perkara-perkara yang adikodrati. Saya minta bergerak dengan kuasa. Gereja itu harus hidup penuh kuasa dan bergerak dengan tanda-tanda ajaib. Kalau sudah seperti itu memang tempat ini gak akan cukup. Bayangkan dunia ini gak butuh khotbah-khotbah yang, dan sekarang banyak motivator yang berkhotbah, tapi dunia butuh yang namanya tanda-tanda ajaib. Mereka mau lihat kesembuhan, mereka mau lihat jalan terbuka. Mereka mau melihat bagaimana hutang mereka terbayar. Ya bayar ya tapi dengan cara Tuhan, kan gitu kan. Nah saya melihat begitu banyak tanda ajaib yang Tuhan kerjakan. Satu ketika kami mendoakan, ada anak yang itu didiagnosa masih kecil loh, autoimun, lalu dokter bilang ini kayaknya mengarah ke lupus gitu. Waduh, saya langsung dengar gitu, saya bilang waduh ini, dan udah waktu dia kencing gitu udah darah keluar. Mamanya udah nangis-nangis, malam itu kita berdoa beberapa orang karena keluarganya minta saya doakan. Saya bilang Tuhan aku minta perkara supernatural terjadi, titik pembalikan keadaan terjadi Tuhan. Aku minta apa yang dokter diagnosa ini enggak terjadi. Kabar buruk kau ganti dengan kabar sukacita Tuhan. Ini bukan sakit ini, saya langsung patahkan semua kuasa sakit penyakit. Aku minta Tuhan engkau berikan kabar baik. Sudah, saya bilang sama mama, udah jangan nangis ya, percaya. Kalau kamu punya iman kamu akan terima kemuliaan Tuhan. Benar besok cek lagi, cek darah apa. Gak ada penyakit itu. Gak ada autoimun, gak ada lupus. Dan siapa keluarganya, WA saja thank you ya. Emang enggak, itu iman kita sama-sama. Karena kita doa korporat. Bisa diubah loh lewat doa. Semua apapun yang kita sedang ngalami. Itu bisa diubahkan lewat kita naik di hadapan Tuhan dan berdoa. Amin. Anda mau? Mau yang gitu-gitu. Tapi waktu berdoanya kita tidur. 5 menit langsung rak. Enak tidur, memang saya tahu sih. Itu musuh terbesar kita, kemalasan rohani. Nah, saya mau bagikan hari ini tentang ada level-level doa yang kita harus lalui. Sehingga Anda jadi Kristen, orang Kristen yang kuat. Ya, nah kita mulai dengan Matius 7 ayat 7 yuk. Dan level doa tertinggi adalah level doa menjadi mempelai. Cuma saya gak akan bahas itu. Jadi ada level hamba, anak, sahabat lalu mempelai. Saya bahas 3 aja ya. Kita mulai sekarang Matius 3 7 sampai 8 yuk. Ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ini janji Tuhan. Ya, kata pertama mintalah. Saudara jadi orang Kristen pemula, pasti kita banyak meminta, memohon. Tuhan berkata kalau kamu minta pasti dikasih. Jadi ini yang dikatakan jaminan Tuhan. Bahkan di Yohanes 15 ayat 5 berkata, kamu minta sesuatu, kalau kamu tinggal dalamku dan firman tinggal dalamku, minta apa aja aku berikan. Kayaknya seakan-akan Tuhan berani ya menawarkan itu ya. Memang sih saya yakin itu karena udah di dalam Tuhan dan kita minta gak mungkin minta sesukai. Pasti minta dalam kehendak Tuhan kan. Itu nanti bagian yang saya bagian di bagian terakhir. Nah sekarang gini, doa permohonan hari ini waktu kita menjadi seorang Kristen, kita ini banyak minta didoakan, is okay ya. Nanti kalau Anda keluar nanti ada yang namanya
prayer corner. Di Surabaya kita jadikan itu sebagai alat untuk menjaring jiwa. Jadi banyak loh yang akhirnya mau ikut di CG, dibaptis Roh Kudus gitu ya. Lalu kita di sana sangat pendoanya benar-benar bergerak untuk, ayo kamu mau didoakan nggak? Jadi ngejar kayak apa ya, menjual. Dia bilang, kamu jadi penjual marketing yang luar biasa. Makanya waktu saya ajak satu pendoa yang dia itu jual tas merek itu bisa laku banget. Kamu harus briefingi pendoa ya, bagaimana caranya menjual produkmu sedemikian rupa, menjual produk Prayer sampai orang-orang itu tertarik. Gak mau doa jadi, oh yes kita mau didoakan gitu ya. Gimana caranya untuk tetap minta didoakan. Nah kita jaring banyak jiwa-jiwa baru lewat Prayer Corner. Makanya di sini harus aktif juga gitu ya. Jadi itu satu paket, didoakan, ditantang, mau terima Tuhan enggak, mau ikut CG enggak, dibaptis Roh Kudus enggak, langsung dibaptis selam lalu dibaptis Roh Kudus. Itu satu paket. Jadi kita di sana benar-benar lakukan itu all out gitu ya. Dan dapat waktu Jumat Agung kita bisa mendoakan 600 lebih orang loh. Jumat Agung yang lalu. Waktu hari Kemis kenaikan Yesus itu sekitar 78 sekian. Itu hari Kemis saja. Itu yang di ibadah GMS Surabaya Barat. Nah oke, saya mau masuk dalam poin di mana poin pertama level doa adalah poin mintalah. Saya mau katakan Anda minta pasti ujungnya dikasih. Asal mintanya dalam kehendak Tuhan. Jangan orang sudah punya istri minta istri lagi, itu enggak. Ya enggak. Itu bukan Tuhan yang jawab, saya yakin. Kalau Anda paksa itu. Tapi selama Anda meminta sesuatu yang benar-benar itu engkau butuhkan, Tuhan kasih loh. Asal jelas permintaannya, seperti Markus 10 ayat berapa itu, seorang pengemis itu loh, Bartemius. Dia minta, terus Tuhan berkata, kamu apa yang aku mau perbuat padamu? Aku minta bisa melihat. Dia melihat gak? Melihat. Nah, doa permohonan itu banyak kita melewati masa itu. Tapi Anda gak berhenti di situ kan. Hari ini kalau Anda buka ikut live chatnya Ko Philip di Saat Teduh hari Rebo sampai Sabtu itu setiap kali itu ada 9.000 karena saya dapat laporannya setiap Rebo atau Sabtu itu pasti Vesi masukkan ke grup kita. Sana ada Ko Philip juga, grup Kadep. Itu sekitar kadang 9.000, 10.000. Saya pikir kok cake ya orang bermasalah ya. Dan saya mikir loh, setiap minggu 2 kali loh. Dan itu 9.000, 10.000 banyak banget. Dan macam-macam permohonan doa dari yang berat sampai yang ringan. Yang ringan itu misalnya doakan anjing kami ya gitu ya. Memang pendoa kami nganggur semua, jadi harus mendoakan anjing dan sebagainya. Sampai minta didoakan anjing segala macam lah. Ya udah, memang dia tahu bahwa doa itu penuh kuasa. Dan satu lagi. By the way, kenapa? Karena dia percaya kuasa doa. Mungkin dia lihat bagaimana Ko Philip banyak bernubuat, kesembuhan dan sebagainya. Dia tertarik kan. Jadi di situ begitu banyak orang, berbagai macam agama itu minta didoakan. Nah, it's okay. Level doa pertama, semua orang menaikkan permohonan doa. Baik agama lain pun mereka menjadikan doa sebagai sarana untuk mereka dihubungkan dengan Tuhan mereka, lalu meminta Tuhan menolong hidup mereka. Kan gitu kan? Saya yakin kalau Anda minta, Tuhan berkata, pasti kamu akan diberi. Sudah pasti, itu janji Tuhan. Asal mintanya jangan hal-hal yang di luar, maksudnya hawa nafsu ya. Ya saya yakin Tuhan gak akan kasih sih. Nah, meminta pun kadang-kadang ada yang namanya jawaban doa itu ada 3. Ya, atau ya segera, atau ya tunggu kan. Nah bagian ini kadang-kadang kita sulit. Kadang kita, aduh kok lama, yang kedua iya tapi tunggu. Tapi yang ketiga mungkin tidak. Memang itu jadi ular di tangan kita, jadi kutuk. Jadi gak dikasih gitu ya. Contoh anak kecil, kalau dia minta sesuatu, mau minta beli motor nih kan gak dikasih karena terlalu kecil. Jadi berbahaya kan. Tapi pasti dikasih sih kalau memang dia cukup waktunya Tuhan akan kasih. Nah tahukah semua yang kita minta itu sudah ada jawaban doanya sebenarnya. Asal engkau siap menerima, Tuhan kasih. Tuhan lepas. Anda tahu gak di alam roh seperti ini? Ini udah banyak loh yang Tuhan mau lepaskan pada kita. Nanti saya ajak ya Anda berdoa, Anda tinggal klaim, aku minta Tuhan kesembuhan aku. Itu ada semua. Cuma memang ada yang memang menunggu waktu atau kita butuh perangi. Ya kadang-kadang Anda baca di kitab Daniel itu kan dia harus perangi 21 hari puasa.
Jadi jangan eng-eng terima nubuatan apa. Kok nggak terjadi? Karena Anda nggak pernah bawa doa itu kembali ke altar Tuhan. Nggak bisa. Harus ada peperangannya. Anda butuh masuk ke dalam doa lagi untuk minta, untuk Tuhan berkati, untuk Tuhan benar-benar jadikan itu jadi terjadi. Atau Anda mesti masuk ke dimensi yang namanya doa puasa kadang-kadang. Tapi it's okay, itu bagian pertama. Level doa pertama, level doa hamba. Ya Anda jangan jadi hamba terus di hadapan Tuhan. Banyak orang kan gak merasa layak. Tuhan saya ingat kalau pembantu saya meskipun kita itu rasanya dekat sama. Ayo Mbak duduk sini aja makan. Dia gak mau. Dia sadar dia hamba. Saudara hamba itu dia gak berani dekat dengan Tuhannya. Kita boleh punya sikap hati hamba. Rendah hati itu oke. Tuhan minta kita jadi pelayan Tuhan yang rendah hati. Ya jangan setiap kita mau pengusaha ya tetap harus bisa angkat-angkat kursi atau apalah ya. Itu kan spiritnya hamba. Tapi enggak gitu. Maksudnya kita di hadapan Tuhan harus naik level. Kalau Anda orang baru atau orang lama jangan terus ada doa itu terintimidasi. Ya aku dari Jawa aja lah. Aku kan hamba. Aku enggak layak. Terus masuk ke dimensi kedua namanya mencari. Anda diminta kamu akan diberikan. Cari kamu pasti dapat. Nah masuk dimensi ini saya mau ngomong ini level keintiman. Gak ada agama yang itu diminta memanggil Allahnya itu Bapak. Kecuali Kristen. Maafkan saya ya. Jadi Bapak itu sangat menginginkan keintiman dengan umatnya. Untuk itulah diciptakan Adam dan Hawa. Walaupun nanti akhirnya ya mereka keluar dari Taman Eden. Karena mereka memang jatuh dalam dosa. Taman Eden udah bisa jadi tempat mereka. Manusia yang memilih kan. Padahal Tuhan mau dekat dengan mereka. Setiap hari loh Tuhan datang. Tuhan yang datang loh. Dan terakhir ketika Tuhan datang. Mereka masih mendengarkan derak kaki Tuhan dikatakan. Mereka masih dengarkan suara Tuhan. Tapi mereka udah merasa gak layak. Terpisah karena mereka jatuh dalam dosa. Gak taat. Nah saya mau katakan level mencari. Anda mulai sadar ketika Anda jadi orang Kristen. Pertama doanya. Kok memohon kok gampang dijawab ya. Tapi ada satu titik tiba-tiba pergumulanmu itu panjang. Pernah gak gitu? Awalnya aku jadi kok gampang ya doa minta dapat. Tapi ada satu tiba-tiba seakan-akan doamu itu ditahan. Pergumulannya itu gak dijawab dulu. Seakan-akan ya. Saya yakin itu adalah ujian kedewasaan sih. Tiba-tiba di waktu itu kayaknya Anda mesti tiba-tiba diubah hatinya ke titik. Anda sadar nggak bahwa Anda butuh bukan apa yang ditangkap, Anda butuh yang namanya Tuhannya. Yang memberikan berkat, memberikan pertolongan. Nah kata mencari, ini level keintiman. Kalau ada di Amos Anda baca carilah maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Jangan pergi ke Betel kemana gitu ya. Nah saya makan banyak orang Kristen itu berhenti di level memohon. Mereka nggak masuk ke level yang namanya mencari Tuhan. Di dalam hubungan intim. Kalau seorang anak saya yakin dia mulai merindukan papanya. Dia mulai mencari. Kan gitu kan. Ada loh hubungan bapak dan anak itu intim banget. Ada adik saya itu anak-anaknya apalagi yang kedua itu memang rodo ini ya manja gitu. Itu dia nih papanya apa gitu dia bisa cari dan benar-benar sangat-sangat deket gitu. Jadi kehilangan kalau papanya pergi luar kota dia tidurnya rodo terganggu gitu. Itu kedekatan. Gambaran bapak dan anak. Selalu anak wanita itu gambaran gereja Tuhan. Nah kita ini gak bisa jauh dari Tuhan sebenarnya sih. Kalau Anda mau jadi orang Kristen kuat, Anda gak bisa berhenti di level hanya memohon. Masalahnya banyak orang Kristen itu kalah dalam pergumulannya. Karena mereka gak kuat secara stamina rohnya. Mereka gak masuk ke dalam level dimensi supernatural. Dimensi di mana dia rohnya yang kecil ini menjadi bersatu dengan roh Tuhan yang besar. Karena tidak masuk dalam persekutuan intim dengan Tuhan. Saya pelan-pelan ya supaya Anda bisa mengerti ini ya. Semoga Anda bisa menangkap. Karena saya tahu gini-gini kadang-kadang butuh Anda kayak diterangi lagi. Mungkin pernah dengar. Wah aku udah pernah dengar hubungan intim saya tahu. Tapi ada waktunya Anda perlu disentakkan. Bahwa hari ini Anda posisi di mana. Ada banyak orang itu gak bisa masuk hadirat Tuhan sulit. Pertama, kalau Anda cari sesuatu, kalau Anda rasa itu gak penting, Anda gak akan cari dengan sepenuh hati, sudah pasti. Dan itu kadang gak bisa dapat. Saya kasih contoh ya.
Saya tuh kemarin, saya ada kayak tempat bedak gitu ya. Dan di situ banyak isinya, ada jepit lah, ada macam-macam. Nah, saya butuh, mau pergi satu tempat, saya butuh untuk make up dan sebagainya gitu. Saya cari jepit. Lalu saya cari-cari, enggak ketemu loh. Padahal di tempat yang sama. Saya bilang, rasanya salah, tapi enggak ketemu, entah kenapa enggak ketemu. Tapi Tuhan berbicara pada saya gini. Lalu saya bilang, udahlah, karena enggak penting kan. Saya bisa pakai yang lain kok, dan masih ada yang lain. Lalu saya ambil yang lain, saya pakai. Anehnya loh, setelah itu sorenya atau besok saya loh di tempat itu ada. Loh aneh kan? Terus akhirnya tiba saya bilang, loh kok aneh ya, apa? Tuhan bilang, enggak, kamu enggak serius mencarinya. Kamu tidak serius, karena kamu merasa itu enggak penting. Kalau enggak dapat ya kan enggak apa-apa. Bukan hidup dan mati kan. Tapi Anda tahu enggak, kalau Anda cari Tuhan enggak dapat. Itu bicara hidup dan matimu. Amos tadi ngomong, kalau Anda baca Amos berapa ya? 5, itu pasti ada ayatnya. Cari Tuhan maka kamu akan hidup. Saya hidup kok Cini. Ya hidup bagaimana? Ada banyak orang hidup tapi seakan-akan dia enggak hidup. Anda ngos-ngosan. Anda kepayahan dalam hidup. Anda berdarah-darah karena Anda pakai kekuatan sendiri. Bukan Tuhan yang menyertai engkau. Anda kalau masuk ke level yang kedua ini, Anda akan lihat bagaimana begitu banyak benefit yang kita dapat. Tapi saya nggak mau pancing Anda masalah berkat ya. Saya nggak mau itu. Tapi ujung-ujungnya pasti Anda akan diterima itu. Level kedua, kalau Anda nggak haus, Anda ngerasa itu kebutuhan, Anda nggak akan cari dengan sepenuh hati. Banyak orang tadi kalau kita nyanyi lagu terakhir tadi pagi nggak ada sih lagu itu. Beda ya, benar ya? Beda kan? Oh sama ya, oh berarti tadi pagi saya nggak dengar. Enggak. Lagu tadi coba kita cek, tadi aku sempat kayak Tuhan tanya, benar nggak ya ini? Aku ini utama dalam hidupmu. Cari dahulu kerajaan Allah, semua ditambahkan. Tapi nggak mungkin. Anda coba hitung-hitung setiap hari, mana lebih banyak Anda prioritaskan? Cari uang apa cari Tuhan? Ayo tanya bagian A, bagiannya Caca. Coba jawab. Gak berani. Tengah-tengah. Cari Tuhan. Porsi kita lebih banyak kita berikan untuk mencari apa yang kita butuhkan. Makanya Matius 25 kan ngomong. Jangan kamu khawatir tentang apapun. Apa yang kamu makan, minum. Tapi cari dahulu kerajaan Allah di ujungnya. Itu semua fana. Kita ini cuma ada di muka bumi, orang bilang mampir sejenak. Ya sejenak gak tahu, ada yang 70, ada yang 60, ada juga yang masih bayi udah dipanggil Tuhan kan. Kan macam-macam. Cuma sementara. Jo ake-ake cari uang. Ya boleh-boleh. Oh ya aku mau keluar negeri. Oh silakan sih. Tapi saya mau katakan semuanya fana. Jangan taruh hatimu kepada perkara-perkara dunia lebih banyak. Saya butuh uang, kita semua butuh uang. Saya tahu. Tapi jangan jadikan itu target. Targetnya Tuhan. Targetnya kerajaan surga. Supaya kamu bisa bawa turun, kerajaan surga turun. Nah banyak orang miss di bagian ini karena ditarik. Ditarik ke satu sisi untuk melihat kebutuhan. Dan orang bilang Israel seperti itu. Israel itu dibawa keluar dari perbudakan Mesir. Tujuannya kan untuk beribadah. Iya kan? Tapi mereka jadi lupa. Dengan Tuhan yang membebaskan mereka lewat Musa. Mereka malah bingung bagian ini. Jadi mikirnya itu tentang kebutuhan hidup. Lapar mereka bingung, haus mereka bingung. Bukankah itu jadi kehidupan kita? Anda kenapa pengen ngejar uang lebih banyak? Kan pengen lebih baik kan hidupnya, saya tahu. Tapi saya mau katakan di dalam Tuhan, kita akan mengalami hidup kelimpahan. Kata limpah tadi loh. Itu bukan tentang uang aja. Dia mau kita punya hidup maksimal. Jiwa Anda ini damai sejahtera. Ada di sini yang Anda, ya cukup sih mungkin Anda punya beberapa, mungkin Anda perusahaannya gede atau saya nggak tahu lah ya. Saya kan nggak kenal semua di sini. Tapi Anda nggak punya damai sejahtera. Anda dikejar-kejar terus dengan ketakutan lah. Saya nggak tahu lah dengan banyak hal gitu ya. Apakah itu disebut hidup yang berlimpah-limpah? Oke. Bagus, ada orang yang dia nggak punya banyak tapi dia bisa memberi loh. Itu hidup yang berlimpah-limpah. Ada orang yang punya banyak sepertinya, mobilnya berapa ya?
Waduh perusahaannya gede. Tapi ya ampun, sama parkir aja dia bingung. Kayak kita sih. Sungguhan, itu kata berlimpah itu Anda jangan salah mengerti. Nah, mencari. Saudara, bagaimana Musa dan Israel ini punya perbedaan? Karena mencari itu kan butuh sebuah tindakan kan. Untuk mendekati Tuhan kan. Iya kan? Buka Yakobus 4 yuk. Saya suka pakai ayat ini. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Saudara, untuk doa permohonan, Anda diwakilkan kadang-kadang. Makanya kenapa ada orang berkata, pastor doakan aku yuk. Jenny doakan aku, banyak yang gitu. Dan berkata, ya Jenny doanya lebih mandi dukun kali, saya pikir gitu. Enggak, saya bercanda. Memang kita punya otoritas mungkin. Kita dikasih sebuah posisi lebih tinggi dari Anda. Tapi kalau Anda punya pikiran gitu, Anda rugi. Karena Tuhan mau kasih setiap kita kesempatan, hak istimewa. Tapi kita nggak pernah ambil itu kan. Nah, kalau doa permohonan itu enak. Kalau Anda nggak nyampe ke Tuhan, diwakili sama Pastor John Lee. Atau kalau Anda diwakilin Pastor Caca, oh ya saya pernah buat, oke. Di sini kan banyak. Iya kan, atau sebelahnya lagi Pak, mau diutus kemana nanti? Oh main utus bukan saya. Pasti Ko Yudi yang akan mengutus Anda, ya. Tenang aja, semua akan dapat bagian. Tinggal utusnya kemana kan? Bisa juga kerapak, bisa enggak. Saya sih mikirnya ke bangsa-bangsa sih. Main waktu Pastor Moro bilang, Asia Tuhan, Jepang Tuhan, Korea, Jepang mau itu Tuhan. Dia sebut satu kata India, nah itu biarkan dia Tuhan. Saudara, saya mau katakan gini, kalau untuk menaikkan doa permohonan Anda bisa wakilkan. Kalau Anda nggak kudus, gembalanya bisa. Tapi untuk yang namanya keintiman, ini nggak bisa. Kalau Anda mau mendekati Tuhan, dia kan namanya kudus. Dia punya karakter. Jadi Anda dikatakan harus mentahirkan dulu tangan sama mentahirkan namanya hati yang mendua. Kalau orang ragu-ragu, dikatakan orang yang nggak punya iman, dia nggak mungkin ketemu wajah Tuhan. Ada kan Ibrani ya, kan gitu kan. Nah, maksudnya di posisi ini banyak orang Kristen itu memang nggak masuk. Masalahnya di sini. Sehingga orang berkata keintiman itu hanya milik beberapa orang. Oh itu punya pendeta lah atau punya pendoa. Banyak pendoa juga nggak intim kok. Saya kan cuma mikir Tuhan aku ini intim gak ya? Saya kepengen mengalami seperti yang dialami oleh tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Atau kita lihat hari ini Pastor Philip yang dipakai luar biasa. Anda tahu bayar harganya? Itu ada yang dibayar. Orang boleh kita gak boleh kadang. Orang makan kita puasa. Itu namanya mentahirkan diri. Mengkhususkan diri lah. Nah, Israel gak mau. Waktu disuruh mendekat gitu mereka memilih enggak. Anda baca lanjutnya Keluaran 20 ayat 21. Satu ketika Tuhan mau bicara kepada mereka. Keluaran 20 ayat 21. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh tapi Musa pergi mendekati embun yang kelam. Waktu Tuhan mau bicara kepada Israel, berkata, jangan kami, nanti kami mati. Kenapa? Mereka masih suka dosa. Kalau mau dekat Tuhan berarti kan harus gak ada yang tersembunyi. Nah di bagian ini banyak orang Kristen gak mau ambil. Nah saya mau katakan yang namanya mentahirkan hati. Saya mau lihat hati aja ya. Apa yang dari hati kan mana keluar sih. Hati-hati dengan hatimu, dengan hatiku gitu ya. Karena setan itu sangat pandai. Dia akan curi bagian yang satu ini untuk merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kalau ada sesuatu yang diambil dari hidupmu, yang dia curi bukannya barangmu. Banyak orang kan yang karena bola ya uang diambil, kepahitan, daisa dan Anda sudah rusak hubungannya dengan Tuhan. Orang yang gak bisa ngampuni itu gak bisa dekat begitu. Saya ini loh mengalami awal-awal di mana saya percaya Tuhan. Saya tuh ngejar Tuhan di mana-mana. Saya ini orang yang berburu hadirat Tuhan. Jadi semua bukit doa saya pernah datangi. Maafkan saya. Saya pernah dan saya ikut retreat, semua retreat yang sangar dari Senin sampai Sabtu puasa buka jam 6 sore sampai ada puasa 3 hari gak makan. Saya bilang aku mau daftar, saya bilang gitu. Dan itu gak ada temen loh, gak kayak sekarang. Kamu ikut gak? Kalau kamu ikut, aku ikut. Saya gak gitu dulu.
Itu awal di mana saya ingin membangun kerohanian saya. Anda pernah gak lihat masa-masa itu? Dan itu harus dibangun. Nanti sore ya, saya ngomong tentang stamina roh. Kalau bisa saya akan ngomong itu. Itu roh gak langsung gede atau langsung kuat. Manusia rohmu itu harus dibangun lewat doa. Dan doa itu levelnya yang intim gitu. Level mencari itu. Banyak orang berhenti di titik doa pelataran. Doa yang hanya sibuk dengan kesibukannya. Oh ya aku kurang ini Tuhan. Anakku sakit, itu doa-doa yang dalam pelataran kesibukan. Hanya memusingkan diri sendiri. Yang kedua ini, Anda mulai sibuk dengan mencari pribadi Tuhan. Nah ini yang harus dikuatkan. Kalau Anda bisa masuk ke level ini, percayalah. Anda gak usah bingung. Saya baru-baru tadi pagi saya cerita lagi ya. Ada satu tim doa saya, dia baru sih, enggak baru juga, yang tahun lalu sih Ci. Jadi dia baru jadi pendoa dan ini orang yang dia kalau jualan, tadi saya bilang kalau jualan tas merek itu laku banget. Sampai bingung loh, akhirnya memang itu jadi penghasilan mereka. Saya bilang aneh ya, pandemi itu tas bukan murah loh. Itu hitungan ratusan juta tapi laku loh. Saya bilang yang beli itu siapa gitu, tapi laku memang. Dan dengan itu sampai waktu saya tanya 1 bulan kamu berapa? Dia sebut satu, saya sampai kagum. Bener gak kamu? Loh bener sih. Nah dia kemarin ikut saya ke Salatiga, lalu saya khotbah gini dia dapatkan beberapa rema. Lalu kita ada satu acara di Trawas, saya ajak mereka masuk lebih dalam ke intiman dengan Tuhan. Saya bilang levelnya ada, Anda mau selutut apa, semata kaki atau sepinggang kan. Nah dia mau, saya bilang Ci aku mau pergi ke Jakarta ada basar. Dan dia bilang iya kamu ambil kekuatan dalam Tuhan. Maksudnya kamu itu jangan pakai kekuatanmu. Bisa enggak? Bisa orang dia pinter kok. Tapi ada satu titik kamu akan kelelahan dan kamu akan jedok dengan kekuatanmu. Kamu harus pakai kekuatan saya bilang gitu. Nah dia tangkap itu lalu dia mulai dekatkan diri gitu. Enggak lagi ngoyo dengan kekuatan. Anda tahu enggak dia pergi Jakarta? Dia WA saya kemarin sore. Dia bilang gini, Ceh luar biasa Ceh. Jadi dia banyak kesaksian. Ceh luar biasa. Saya mestinya basarnya itu 8 atau 9 hari biasanya. Ini cuma 5 hari dikasih. Tapi tahu nggak Ci ini? Cuma 2 hari basar itu sudah seperti omsetnya 9 hari. Wow. Siapa yang mau gitu? Semua orang mau. Terus dia tulis satu kata di bawah. Less effort. Apa sedikit usaha ya? Benar ya? Saya ini Inggrisku ya little I can lah gitu ya. Saya mau katakan, dia bilang sedikit usaha dengan Tuhan. Kalau Anda jadi satu dengan Tuhan, kalau Anda intim dengan Tuhan. Maksudnya gini, Anda bisa akses semua kuasa dari atas. Itu loh yang namanya kuasa supernatural yang Anda tidak usahakan. Lihat kerja ya, jangan sampai begitu khotbah, semua pada gak mau kerja, aku sih bahaya nanti. Bukan, tapi kerjamu itu gak terlalu ngoyo. Tapi entah kenapa ada breakthrough. Orang bisa banting tulang semalam-malaman seperti Petrus. Gak dapat apa-apa, tiba waktu Tuhan ngomong, kamu ke kanan, kamu ke kiri. Di situ tiba-tiba berkat itu melimpah. Amin. Karena waktu Anda intim dengan Tuhan pasti ada arahan. Pasti saya yakin gak mungkin orang yang deket gak dengar suara. Ini aja loh yang paling banter amen. Sana aku gak dengar amen juga gak di belakang itu. Jangan tidur ya belakang. Tolong dijaga atmosfer, tim atmosfernya tolong jaga. Saya mau katakan, masuk. Bapak kita mau intim. Anak dan bapak itu adalah sebuah apa ya, gak ada hubungan yang paling dekat antara bapak dan anak dan bapak. Dan dia menunggu kita loh. Lalu anak terhilang gitu kayak anak bungsu yang keluar karena Anda mau foya-foya. Memang dunia ini nikmat sih. Orang yang dia mau dunia dia gak mungkin dapat Tuhan. Karena semua kenikmatan dunia ya gampang aja lah. Anda berkata hobiku gak dosa kan. Lama-lama kita berdosa karena hobi. Ada satu sinetron yang sampai saya bilang Tuhan ampuni gara-gara ini. Aku jadi sepertinya dialihkan ke satu waktu gitu. Saya sekarang gak mau gak ada yang saya idolakan, gak ada yang saya ya boleh, Anda jangan fanatik, nanti gak ngerti apa-apa gitu gak lihat. Tapi Anda gak boleh utamakan kerajaan surga.
Bangun kehidupan doamu dengan benar serius. Kalau ini nggak serius nggak akan terbangun. Tadi saya ngomong mencari kalau itu nggak penting nggak mungkin Anda cari sampai dapat. Dan Tuhan seakan-akan kadang bersembunyi kan. Kadang gitu sih, bukan apa karena dia memang Tuhan diinginkan, kepengen dirindukan. Dia adalah Allah yang hidup, yang pengen membangun persekutuan dengan kita. Nah bedanya Israel, itu mereka mendua hati, maksudnya mereka punya berhala. Anda tahu nggak Israel ini? Kalau waktunya mereka sudah punya, semuanya fine-fine, gak lagi diintimidasi musuh. Wah, mereka hidup udah jauh dari Tuhan. Mereka bawa berhala loh, Anda baca di dalam Yeskel. Sampai Yeskel itu melihat kemuliaan Tuhan itu meninggalkan bait Allah. Karena sangat mendukakan, mereka bawa berhala masuk ke gereja. Ke bait Allah. Kita singgah hari ini ya, Anda gak sembah patung. Tapi tanpa sadar kita punya berhala-berhala. Yang kita itu jadi utama dan Tuhan kita geser. Tetap ke gereja. Tapi ke gereja ya pada saya enggak, di minggu saya gereja saya takut loh. Anda jadikan ibadah atau gereja itu hanya karena Anda takut tidak diberkati Tuhan. Berarti kan gak ada hubungan lagi. Tapi kalau Anda cinta dengan Tuhan, Anda berani berharga apapun untuk mengutamakan ibadah. Jangan jadikan ibadah hanya rutinitas atau ibadah itu jadi agama aja. Nah masuklah ke level ini, cari. Ini hubungan antara Bapa dan anak dan Anda mau sedekat apa dengan Tuhan, Anda yang putuskan. Tuhan gak punya anak emas, percayalah. Tapi Tuhan itu seberapa orang itu mau dekat. Kayak saya gini juga saya pikir saya nggak pilih-pilih orang yang mau deket-deket saya. Tapi orang yang mau deket ya bisa deket kan. Jadi nggak ada yang namanya anak emas atau apa. Tapi ada orang yang memang dia berani mendekat. Ada orang juga menjauh. Nah kita dengan Tuhan itu pilihan kita sih. Mendekat kepadaku. Berarti siapa dulu? Kita dulu. Baru Tuhan akan mendekat pada kita kan. Tapi ada kalimat yang lainnya. Tahirkan tanganmu dari dosa dan tahirkan hatimu dari hati yang mendua hati. Hati-hati ya orang Kristen jangan pelin-pelan. Bentar Tuhan bentar yang lain. Man bisa Anda bisa kokoh untuk datang dan dekat sama Tuhan dan mengenal Tuhan secara pribadi. Karena Anda bimbang. Tuhan iya minggu, nanti Seninnya Anda bingung, Selasanya Anda bingung. Ikutin orang pinter lah, orang apalah saya nggak tahu lah. Di sini masih ada yang gitu-gitu. Gak usah angkat tangan sih. Di hatimu itu aku Tuhan, ampuni Tuhan. Loh saya juga awalnya gitu jadi orang Kristen. Jadi kayak orang Kristen yoyo gitu. Dan saya gak pernah punya kekuatan sejak saya lakukan itu. Sampai satu titik saya berkata, aku lelah Tuhan. Ini Kristen padang gurun. Kristen padang itu Kristen Israel itu loh. Diputar-putar di padang gurun. Saya bilang Tuhan aku mau ngalami kemenangan sebagai orang Kristen. Saya mulai masuk ke dimensi itu. Saya mulai cari Tuhan gak bingung tentang apa yang saya butuhkan lagi. Saya mau jalan kejar keintiman. Oh itu gak mudah loh. Saya kemarin ke satu tempat ya lucu sih. Jadi ya itu salah satu. Jadi 10 jam. Saya bilang enggak. Saya enggak 10 jam karena saya dengarkan satu hal. Saya bilang berapa sih kamu awalnya? 8 jam. Saya kaget wah 8 jam. Saya enggak 8 jam memang. Tapi saya pernah semalaman gak tidur, saya berbahasa roh. Itu waktu awal dimana saya memang membangun manusia rohani saya. Saya kemarin ada satu nabi yang datang, saya, Pak dulu berapa jam Pak? Dia sebut satu angka. Saya kaget, tapi sekarang gak gitu dia bilang gitu. Iya, kalau Anda belum punya kekuatan rohani, Anda masih mulai menerobos masuk ke hadirat Tuhan. Bangun persekutuanmu dengan Tuhan. Nah itu berapa jammu saya nggak tahu, saya nggak hitung. Saya ngomong, kamu jangan ikut saya. Berapa jammu breakthrough itu kamu lakukan. Nanti sore ya saya mau ngomong itu tentang pelataran ruang kudus dan ruang maha kudus. Nah keintiman itu ada level-levelnya juga. Anak ketika dia bertumbuh dewasa dia kan jadi sahabat. Nah keintiman itu bisa level anak, bisa jadi level sahabat. Nah banyak orang berhenti di level anak mungkin. Bisa masuk lebih dalam mengetuk. Anda tahu gak Sodom Gomora? Itu mau dihancurkan loh. Anda baca nanti Kejadian
17. Tuhan berkata, mungkin gak ya aku menyembunyikan kepada Abraham? Tuhan ngomong sama Abraham di Kejadian 15, kita baca yuk. Ini level sahabat. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar kepadanya. Keluaran 33:11. Ini Musa. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembali ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Itu perbedaan, 2 hamba Tuhan aja. Masih banyak sih, beberapa hamba Tuhan kita bisa baca nanti di Alkitab. Tapi 2 orang ini disebut sahabatnya Tuhan. Anda berkata, oh ya kan Musa, lu Abraham ini dari penyembah berhala. Dia dari negeri Ur. Hebat lu orang ini, diberkati luar biasa. Dia diberkati jadi besar, lalu dia namanya termasyur. Dia akan jadi berkat. Orang yang memberkati dia akan diberkati, orang yang mengutuk dia akan dikutuki. Itu berkat Abraham. Luar biasa. Dia teman baiknya Tuhan. Kalau teman aja banyak kita. Tapi sahabat, level sahabat itu gak banyak. Sahabat itu buka-bukaan. Gak ada rahasia. Nah Tuhan gak ada rahasia kepada Musa. Kita mesti masuk ke level ini. Ketuk. Kalau orang sudah di level ini dia berani minta sesuatu yang benar-benar. Dan dia berani percaya bahwa pasti Tuhan buka pintu surga. Anda baca nanti ya, itu sambungannya di Lukas 11. Ada seorang yang dia butuh roti karena rumahnya datang ada sahabatnya. Dia pergi ke tetangganya, dia ketuk. Dan dia ketuk keras minta untuk dibukakan. Dan orang itu waduh daripada orang ini nanti ribut dan sebagainya. Dia buka dan dia kasih. Saudara, kalau kita sampai di titik ini, saya yakin apa saja yang kita minta Tuhan kasih. Maksudnya kalau sudah Anda titik ini, saya bilang Tuhan kau berani ya kasih ayat yang di dalam, mana sih Yohanes berapa sih? Kalau kamu minta apa sih? Kamu di dalamku, aku di dalammu. Kamu minta apa saja aku akan berikan padamu. Saya pikir kok Tuhan berani, berarti apa saja loh. Coba sebut apa saja mau apa? Rumah, apalagi mobil sana, apalagi aset, apalah saya nggak tahu lah ya. Apa saja loh. Nah waktu saya tiba Tuhan berkata enggak. Kalau orang sudah di tingkat hubungan dia di dalamku, aku di dalammu firmannya. Itu gak mungkin minta aneh-aneh. Dia akan minta apa yang jadi kehendak Tuhan. Tadi Yohanes 15:15. Kamu bukan lagi hamba, kamu sahabatku. Karena kamu akan tahu apa yang jadi kehendakku. Anda tahu gak? Kalau Anda benar kita itu mesti masuk ke sini sih. Saya tahu ini gak mudah ya. Saya ngomong gini, Anda bertanya, Jenny sudah sampai sana. Jadi saya gak berani ngomong sih. Karena ada waktunya saya benar-benar tahu bahwa kadang-kadang begitu banyak hal yang mencoba untuk membuat saya itu kayak apa ya, mau ingin sekali untuk melepaskan semua kekuatan dari dunia ini daging. Tapi kadang-kadang ada tarik-tarikan yang saya tahu itu gak mudah. Tapi Anda mesti sadar daging sama sekali gak berguna. Roh yang memberikan kehidupan. Jadi doa akan membawa Anda kepada dimensi roh, kemenangan, dimensi supernatural. Ya, nah Anda coba pikir, aku di posisi mana ya? Anda, oh aku ini jadi masih hamba nih, hamba. Gak apa-apa, Anda dengar gini masuklah ke level anak. Atau Anda berkata, aku mau loncat langsung sahabat, ya monggo sih. Silakan, saya kan udah ujuk-ujuk langsung sahabat. Enggak juga kan, nah level sahabat. Anda gak akan pentingkan dirimu sendiri sih. Kalau saya ngomong hari ini ya pendoa syafaat itu dia gak boleh pikirkan diri sendiri. Aku untungnya apa dulu, gak ada gitu. Ada pendoa syafaat yang belum mati bagi dirinya sendiri. Enak sih ngajar gitu. Saya juga ngalami, Tuhan kan matikan berkali-kali. Anda tahu Musa, Abraham mereka udah hidup bagi dirinya. Udah buat bangsa nih. Anda mau mati buat cegemu, orang cegemu yang beberapa orang. Belum tentu. Musa mau loh 2 juta. Hapuskan saja namaku. Kenapa orang sampai gitu? Dia udah punya DNA-nya Tuhan. DNA berkorban, tahu? Loh, Yesus kan mati bagi kita, bagi dunia ini. Waktu dia menyatu dengan Tuhan, berhadapan muka dengan muka. Dia dapat spirit itu.
Makanya orang Kristen belum punya spirit berkorban. Saya tahu doanya itu masih dangkal. Aku Tuhan, aku. Tapi kalau sampai dagingnya itu benar-benar luntur orang bilang. Karena berkali dia masuk bawa kehadiran Tuhan. Udah gak bisa mau diapain. Dan itu kan proses untuk kita terus mengalami kematian daging. Kalau roh itu berkata beri. Roh berkata rendah hati. Roh berkata berikan pengampunan. Roh berkata kelemah lembutan. Tapi daging, wah perseteruan. Sini masih banyak yang suka tukaran. Tukar sandal. Banyak yang masih suka berseteru. Semua dianggap musuh. Musuh kita bukan darah dan daging. Ada penguasa di udara. Roh-roh jahat. Musuh kita bukan yang kelihatan. Tapi kita punya banyak, kenapa? Kita hidup dalam daging. Kalau di 1 CG masih banyak yang cekcok gitu, wah itu masih hidup dalam hukum daging, saya tahu sih. Makanya saya cek di dalam menara doa kami. Kok suka kok ada masalah, ini masih daging ini. Ya bukan berarti hari ini saya nggak pernah crash ya, bisa. Tapi saya sadar, saya masih ada di sifat ini Tuhan. Anda masih emosian? Masuklah hadirat Tuhan berkali-kali. Karena orang yang dia tidak penuh roh, dia kan penuh dengan kedagingan. Maafkan saya. Saya mau bahas ini sih. Dan Anda harus terus masuk ke hadirat Tuhan. Daging itu, kedagingan kita itu sangat bisa membunuh kita. Bisa sangat membawa kita itu masuk ke dalam kehancuran. Nah banyak kita nggak ngerti. Ya, kenapa setan takut kita dekat dengan Tuhan? Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita dapat kuasa. Dan itu menjadi senjata menghancurkan kubu musuh kan. Banyak keluargamu kan dimenangkan kalau Anda tahu prinsip peperangan rohani. Sungguhan, Anda dekat dengan Tuhan aja. Doa satu sisi keintiman itu ada doa syafaat. Anda kan mulai terbeban dengan keluargamu. Anda mulai minta Tuhan, aku minta belas. Anda mulai ketuk Tuhan, aku minta belas kasihanmu untuk keluargaku Tuhan. Anda gak mungkin cuma intim, Anda datang ke sisi satunya bersyafaat. Anda akan perangi kuasa kegelapan. Lepaskan. Anda mau lepaskan jiwa-jiwa, lepaskan keluargaku dari ikatan ini. Kalau sudah gitu Anda akan lihat kemenangan di keluargamu. Pekerjaanmu juga gitu. Anda mau menang gak? Atau Anda mau terus jadi orang Kristen yang biasa-biasa? Sampai loh, saya pengen bangkitkan satu umat Tuhan yang penuh dengan kuasa. Karena Anda memang dapatkan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Karena datang kepada sumbernya. Ya, level apa tadi? Hamba, doa yang memohon, pasti dikasih. Bartemius saja loh dikasih. Banyak di Alkitab itu pengemis dikasih. Saya nggak jadikan kita pengemis ya, saya dulu juga pengemis surga. Minta terus Tuhan, minta Tuhan. Udah cukup Tuhan, lagi Tuhan lagi. Bartimus dikasih, perempuan kanan dikasih. Kamu mau apa? Bartimus, aku mau lakukan kepadamu. Aku mau melihat Tuhan, dikasih loh. Karena dia minta-minta terus. Anda minta kan kadang di hitungan kelima Anda sudah nyerah. Bartimus gak gitu, disuruh pergi dia gak mau pergi. Ini ngotot. Tapi jangan berhenti, kalau Tuhan kasih engkau, dia mengasihi engkau. Jadilah orang yang dekat sama Tuhan, berpartner. Nanti kalau Anda sudah dekat, Anda akan jadi partnernya Tuhan. Anda akan dibagikan kuasanya. Utus kemana? Bontang, mana lagi? Bentar lagi kita mau mana? Berau, apa lagi? Titik nol itu mana ya? Oke. Sampai saya bingung, luar biasa ya Balikpapan kotaku. Jadi tempat pemerintahan. Wow, bangga juga saya lahir di sini sih. Beri kemuliaan dong sama Tuhan. Yang punya kota Balikpapan. Untung ada pastor yang mau dikirim ke sini sama John. Coba dia mau di Surabaya aja. Dulu di sini nggak ada Starbucks loh. Dia kan sukanya Starbucks, bener ya? Oh enggak, saya bercanda aja. Di sini kan dulu nggak ada apa-apa. Makanya saya pergi Surabaya. Enggak, bukan karena Starbucks sih. Saya pergi Surabaya karena saya mengejar kebangunan rohani. Saya tadi pagi cerita banyak. Saya nggak bisa Kristen tuh kok suam ya. Kok kering ya. Kok nggak ada terobosan. Kok nggak ada kuasa. Terikat ya terikat gitu.
Sakit ya sakit, kok gak ada sembuhan. Saya itu orang yang jadi korban. Jadi orang Kristen loh, tapi korban apa ya? Korban penyakit, pesakitan terus. Sampai saya tahu, oh iya Tuhan, saya gak mesti hidup di level ini. Saya harus naik ke level. Saya gak mau jadi orang yang cuma disembuhkan. Saya mau melepaskan kesembuhan itu. Anda pilih. Anda mau jadi terus minta didoakan, ya siap sih. Ada Pastor John Lee, Klonda ya ada yang di bawahnya, siapa lagi saya nggak tahu kan banyak. Pendoanya kan sekarang juga ada. Anda mau pilih yang mana, yang ganteng, yang sedikit ganteng atau yang ayu, yang banyak macamnya kan. Yang penting ada kuasanya, nggak saya bercanda ya, supaya Anda nggak tertidur. Nah saya mau tanya, Anda mau jadi orang yang terus didoakan atau Anda mau jadi orang yang menyembuhkan atau melepaskan? Saya waktu itu bilang, Tuhan aku gak mau jadi pesakitan Tuhan. Saya mau jadi orang korban yang terus dilepaskan, didoakan geblak, nangis-nangis. Setannya gak mau keluar. Aduh terus aku mau di dalamnya Yeni kepahitan ya kepahitan terus. Saya gak mau melepaskan pengampunan. Sampai saya capek. Setannya capek, saya juga capek. Yang doakan saya juga capek. Karena udah banyak yang doakan saya. Ini rodo bongol sih memang. Saya dablek dulu. Atos loh. Orang sekali, saya nggak mau ngapain ngampuni, nggak mau. Akhirnya saya lelah, saya tanya lelah. Saya bilang, kamu mau pergi nggak atau aku yang pergi? Enggak saya bercanda. Kamu mau keluar nggak atau aku yang keluar? Satu titik Tuhan tanya, ya ini kamu mau nggak tak aku pakai? Apa hubungannya Tuhan? Aku sekolah kitab tak? Tuhan bilang enggak. Aku mau pakai hatimu. Dan hatimu itu kecil. Kamu kerdil, kamu gak bisa mengampuni. Aku mau pakai tempatmu ini jadi rumah doa. Aku mau pakai kamu jadi penyembuh, pakai kamu jadi penyelamat, melepaskan keselamatan bagi orang, melepaskan kelepasan bagi orang terikat. Roh Tuhan Allah ada padamu untuk kamu menyampaikan kabar baik pada orang sengsara yang terikat dalam penjara sebagainya. Itu ada di dalam Yesaya 60, 61. Kalau ada 60, 61. Saya dapat itu, oke. Oh selama ini ternyata cuma satu Tuhan. Aku gak bisa karena aku gak kudus. Saya nggak bisa deket Tuhan, mau puasa piro hari, karena satu, saya punya kepahitan. Hati saya sih nggak mendua sih, tapi hati saya ini pahit. Dan Tuhan nggak punya tempat di tempat seperti ini. Tuhan digeser keluar. Saya akhirnya memutuskan, satu titik ketika saya lelah, jadi orang Kristen, saya berkata, Tuhan, aku pengen menang, aku gak mau hidup jadi Kristen padang gurun gitu ya. Oke, aku nyerah Tuhan, aku mau dipakai oleh-Mu. Oke, Tuhan gak minta saya sekolah Alkitab. Tuhan gak minta kita jadi orang yang pandai gimana. Tapi Tuhan minta hari itu, aku mau pakai hatimu ini. Cintai aku. Aku udah mencintai-Mu Tuhan, enggak. Kamu gak mungkin mencintai aku. Karena di dalammu ada kebencian. Cinta dan benci itu gak bisa jadi satu. Nonsen, gak bisa. Atau Anda berkata, aku cinta Tuhan, tapi Anda juga cinta uang, cinta yang lainnya. Uang itu baik sih. Kita semua butuh ya, tapi jangan sampai mencintai uang seperti Yudas. Dia berani jual Yesus dengan harga yang sangat murah. Mungkin dia pikir Yesus bisa bangkit, punya kuasa kan, tapi ternyata enggak. Kita berkata kita cinta Tuhan, tapi nyata kita juga cinta lain-lainnya. Jadi Tuhan itu tidak jadi utama sih. Coba cek hari ini. Dan kita kembali ke Tuhan ya. Pilih sendiri Anda mau masuk ke level hubungan seperti apa dengan Tuhan. Kalau Anda seorang yang masih muda, Anda mau berhubungan dengan orang, kan ada jenjang-jenjangnya. Ya kan, mengejar itu kata mencari. Pertama kan Anda PDKT, Anda mengejar. Anda gak bisa terus, Anda harus masuk ke dalam sebuah level pernikahan. Anda tahu gak, kita disebut mempelai Kristus. Itu luar biasa loh sampai hubungan suami istri gitu. Sahabat, kalau Anda sudah itu jadi satu. Apa yang Tuhan punya kita punya. Itu luar biasa. Jadi kenapa sampai di titik itu Elia dia berkata, aku berkata hujan gak akan turun. Itu terjadi loh. Karena apa yang dia katakan itu Tuhan sepakat dengan dia. Itu sudah level hubungan jadi satu. Wow, mau gak seperti itu? Tapi hati-hati di level ini. Saya sangat berhati-hati sih.
Saya tahu ada banyak doa yang ketika saya doakan orang itu dijawab loh. Ngeri-ngeri. Dan saya pikir aduh gimana ya cara supernatural itu terjadi, saya nggak tahu. Baru-baru ini kami ada satu retreat setengah hari. Bukan one day tapi setengah hari, saya ngomongnya gimana. Terus waktu saya tanya siapa yang ikut, saya kan di full timer saya yang ngecek. Ini C bawa mobil. Nah tiba-tiba ada satu orang dia baru sih pendoa belum pemimpin juga. Dia bawa mobil sendiri. Tiba-tiba saya tahu oh ini bawa jeep sendiri. Entah kenapa ya, nggak ada suara Tuhan yang gimana juga yang berkata, ya ini ingatkan orang itu gitu ya. Mobilnya ada sesuatu gitu, nggak ada. Tapi entah kenapa dari 100 orang yang ikut saya itu WA dia. Dan dia kalau nanti dia ada buat kesaksian. Saya WA, saya sebut namanya, kamu nanti perginya katanya sendiri ya. Saya nggak anjurkan sih, kamu ikut ya sama si. Jadi saya ngarahkan, saya nggak cuma double bawa mobil tapi kamu ikut satu orang. Saya sebut satu nama yang itu temennya juga. Oke saya WA orang itu, untungnya dia taat sih. Di suara Tuhan juga harus ikuti ketaatan. Nah akhirnya dia memang tidak bawa mobilnya tapi dia bawa nyetir mobil satu pendoa yang wanita semua. Jadi dia bantu setirin. Nah setelah itu dia cerita, aku baru sadar ternyata mobilku ini masalah loh. Setelah rem kanannya kemarin dia ternyata rem sebelah kiri itu masalah. Coba saya bawa dan Anda tahu ya tempat di mana kami retreat itu ada itu tempatnya itu liku-liku dan jurang. Itu tinggi, maksudnya likukannya tinggi. Nah saya nggak bisa bayangkan kalau dia bawa mobilnya sendiri waktu itu. Dia bilang gini, saya nggak tahu gimana caranya. Tuhan tuh aturkan dari sisi Jenny, dia dapat apa kok tiba-tiba dia WA aku, udah pernah dia WA dia bilang gitu. Iya saya enggak, ya bukan berarti tapi saya kadang enggak ada apa-apa, orang tuh kayaknya enggak gitu loh. Aneh-aneh gitu saja. Tapi hari itu tiba saya digerakkan, Anda tahu digerakkan. Nah kalau Roh Kudus, itu sampai benar-benar kita hidup dekat dengan dia. Dia bisa mendorong kita melakukan hal-hal yang itu membawa sesuatu yang menguntungkan kita. Nangkap ya? Sesuatu yang membawa, Anda meluputkan dari begitu banyak ancaman bahaya. Sesimpel itu sih. Apakah ada suara? Enggak ada. Enggak ada suara, tapi biasanya saya sudah begitu, sudah biasa. Didorong oleh sebuah dorongan-dorongan hati. Kenapa saya berani bertindak? Ini bukan cerita ini ya, tapi kalau misalnya cerita lain, ketika saya mulai berdoa bagi seseorang, kemarin saya doakan satu tempat, transaksimu gak banyak tapi besar-besar. Dia seneng banget, dia buka toko baru waktu itu. Kamu mungkin orang-orang datang ini gak seperti yang di toko sapi, ini akan gede-gede transaksi. Dia seneng, saya kan kok bisa ngomong gitu ya. Nah kenapa sih itu karena saya tahu bukan kata-kata saya. Saya gak pernah rancangan, tapi roh di dalam saya yang itu mengalir keluar. Itu yang namanya nubuatan-nubuatan hidup. Waktu kita benar-benar menyatu dengan Tuhan. Nah kadang-kadang menyatu gini bisa terganggu sih. Saya takut ketika saya mulai hidup. Rodo ada kerusakan hubungan saya dengan Tuhan. Saya bisa loh bernubuat karena kedagingan. Kadang bisa juga ada kesembuhan sih. Tapi saya gak mau dan itu berbahaya banget. Ya saya cerita gini untuk memotivasi Anda. Oh ya itu kan karena kamu pendeta. Enggak, bukan. Sebelum saya jadi hamba Tuhan. Long time ago. Saya ada di Surabaya. Itu awal pencarian saya dengan Tuhan. Saya di sebuah persekutuan kecil. Saya enggak ngerti loh 1 Korintus 14. Tentang karunia Roh Kudus. Saya enggak ngerti. Saya udah dapat yang namanya bernubuat tuh gimana. Saya enggak tahu itu bernubuat sebenarnya. Saya bisa merasakan orang sebelah saya. Lagi mikirin apa, lagi ngalami apa. Itu jauh sebelum saya jadi hamba Tuhan. Kenapa? Saya orang yang mengejar hadiratnya. Saya orang yang berani berharga untuk mengejar Tuhan dengan upaya apa aja. Jadi saya mau katakan kepada Anda semua yang orang baru bahkan. Kejar hadirat Tuhan. Ya jangan kejar harta ya, nanti Tuhan bantu kamu kejar harta. Artinya Tuhan, kalau Tuhan yang lari ke depan kan kita gak usah ngoyo. Entah kenapa Tuhan bisa hubungkan orang itu. Orang itu akan, loh tim saya udah banyak yang ngomong gitu. Aneh loh saya datang ke kota itu untuk tujuan. Tiba-tiba Tuhan itu kasih koneksi di sana. Dan itu aduh udah gak tahu. Jadi bukan susah payahnya sih. Enak kan kerja gitu kan. Tapi saya mau katakan lebih daripada semua yang kita butuhkan. Anda percaya. Anda harus mengalami hidup di dalam Tuhan.
Dan itu nggak bisa kalau Anda nggak masuk dalam doa. Yang itu ada jenjang level-levelnya. Ya, kalau hanya memohon, Anda mungkin nggak perlu menguduskan tangan dan hati. Tapi kalau level Anda mau dekat dengan Tuhan, Anda mesti buat sesuatu. Anda mesti lepaskan sesuatu yang Anda cintai selama ini. Nangkap ya kira-kira ya? Iya kan? Dan mungkin kalau Anda mau intim dengan seseorang, Anda masih punya sesuatu yang Anda bawa, nggak mungkin sih. Jadi Anda kalau mau datang ke seorang yang dia punya mungkin di istana raja sebagainya, Anda kan harus ikutin protokolnya. Iya kan? Protokol Tuhan gak susah. Mendekat akan mendekat. Tapi ya itu, kuduskan tangan, kuduskan hati kita. Kita berdiri yuk. Anda diberkati siang ini? Anda mau pilih di level mana? Anda pilih sendiri ya. Hari ini Roh Kudus membantu kita untuk mendekat pada Tuhan. Jangan khawatir. Anda diberikan kuasa percepatan. Ya luar biasa kalau Roh Kudus itu datang, dia akan membawa kita bergairah. Tadi bagi saya ngomong, pertama ketika Roh Kudus datang pada kita, dia akan membuat roh doa kita bangkit. Kita mulai pengen mengkhususkan diri kudus. Dan yang ketiga, kan bergerak dengan kuasa Tuhan. Nah siang ini saya percaya Roh Kudus akan membantu kita. Dia adalah roh doa membuat kita kembali ditarik untuk datang. Pengen intim dengan Tuhan. Ya kadang saya menyembah Tuhan gak tahu juga apa yang saya doakan. Tapi saya bilang, Tuhan aku cuma minta satu, aku pengen dekat dengan Engkau. Amin. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Mengalir. Mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus kau hadir di sini. Mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus penuh. Bangkitkan gereja yang berdoa ya Tuhan. Jadikan kami sahabat-sahabat-Mu. Jamalah setiap hati kami. Mengalirlah. Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus penuhi. Roh Yesus urapi. Jamalah setiap hati kami. Mengalir. Sekali lagi Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus penuhi. Kinarahana mayasi kinarahabayasi. Roh Yesus urapi. Jamalah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang. Mengalirlah sekarang. Mengalirlah sekarang. Mengalirlah sekarang. Mengalirlah sekarang. Mari datang sembah Dia. Datang dengan keberanian. Masuk dalam tata kasih karunia Tuhan. Tahirkan hati. Kalau ada kepahitan lepaskan. Ampuni orang yang bersalah kepadamu. Kalau hati ini ada hal-hal yang masih mengikat. Di pikiranmu ada sesuatu yang kamu terus pikirkan. Itu tentang hal dunia. Lepaskan dulu. Kuduskan hati dan pikiran kami. Kuduskan ya Tuhan. Kita rahamaya siapkan rahamama.
gak akan tantang Anda maju. Tapi Anda yang tahu seberapa jauh Anda dengan Tuhan. Anda ada di level mana hari ini? Intimkah kita dengan Tuhan? Apa yang kita kejar sih selama ini? Dan kenapa kita kelelahan? Karena apapun yang kita kejar di dunia ini selalu akan membuat ujungnya kita akan lelah. Tapi kalau Tuhan beserta dengan kita, saya yakin ujungnya itu keberhasilan. Anda tahu Daud itu orang yang intim dengan Tuhan. Jadi penyembah sebelum jadi apa-apa. Setelah dia diraja pun dia bawa satu Israel datang menyembah Tuhan. Ada orang yang memulainya dengan mencari Tuhan, tapi ujungnya dia tinggalkan Tuhan juga ada. Hari ini siapapun Anda, mari kalau Anda berkata, aku pengen lebih dekat. Aku pengen masuk ke level anak Tuhan. Aku anak terhilang di hadapan-Mu. Atau Anda berkata, aku mau jadi sahabat-Mu. Silakan Anda buka hati berkata, aku mau Tuhan. Aku mau bangun mesbahku yang runtuh. Aku mau kembali kepadamu Tuhan. Angkat tanganmu. Tinggi-tinggi, gak apa-apa. Tinggi-tinggi katakan, aku mau Tuhan. Aku buat komitmen. Anda buat keputusan. Kalau engkau rasa Tuhan penting, Anda harus mencarinya dengan serius. Harus serius. Harus benar-benar mencarinya sampai dapat. Banyak orang Kristen itu lemah. Di titik 5 menit pertama Anda sudah kelelahan. Anda keluar dari hadirat Tuhan. Anda gak pernah menemukan Tuhan di dalam doa-doa Anda. Dan Anda juga gak pernah akan dapatkan apa-apa. Percayalah. Makanya gak ada kuasa. Ketika ada tantangan datang, Anda chaos. Anda mengalami yang namanya patah di tengah jalan. Hari ini Tuhan, aku minta bangkitkan gereja yang berdoa. Biar mereka mendapatkan rema dari apa yang hamba sampaikan pagi ini. Kinarahabayasi, kinarahabayasi. Aku minta lepaskan roh keintiman buat gerejamu. Inamaya siaga narana marara mama marara. Jangan minta-minta. Nyembah dia aja. Kasih dia. Dekati dia. Inamaya siaga narahabayasi, siaga narahabayasi, siaga narahabayasi. Inara nara nara naramo. Inara nara nara narana. Inaramaya siaga naramaya siaga. Terus mendekat. Bahwa hati kita menginginkan dia. Bahwa hati kami inginkan Engkau ya Tuhan. Lebih dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kami merindukan Engkau Tuhan. Seperti rusa merindukan sungai-Mu. Inamaya siaga naramaya siaga naramama naramo. Inaramaya siki naranaramo. Inara-nara terus mengalirlah. Roh doa itu mengalir. Bawa kami kembali untuk mencari-Mu, untuk membangun keintiman dengan Engkau. Kami menaikkan doa-doa syafaat kami, orang yang kami kasih bahkan. Inamaya siaga narama mararama 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 inarama mararama mararama terus. Inarama mararama 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 inarana terus mengalirlah, penuhi kami lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi. Kita rahamaya siaga nara nara naramo. Yang jauh Kau bawa kami dekat ya Tuhan. Inara nara nara naramo. Inaramaya siaga naramaya. Lawat kami. Puaskan dahaga kami. Puaskan kekeringan kami sore ini ya, siang ini Tuhan. Inarabaya siaga naramara mana 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 maya. Inarara terus mengalir, mengalir. Inaramara mana 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 maya si. Inarama mana 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 maya. Inaraba barada 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 barada. Sampai breakthrough dalam hadiratnya. Sampai breakthrough dalam hadiratnya. Bapak Ibu dengarkan, surga itu bukan di atas.
Surga itu dekat dengan hatimu. Surga itu hadirat Tuhan. Dia dekat dengan kita. Bukankah kamu bait Allah? Dan Roh Kudus mau tinggal di dalammu. Itu surga. Jangan jual surga ya. Untuk apa yang di dunia ini. Jangan jual surgamu. Jangan kita panas hati karena kata-kata orang aja. Kita jual surga, kita jual damai sejahtera kita. Surga itu bukan nanti kita meninggal, tapi surga itu ada di dalam hatimu. Dia ada di dalam hidup kita. Jaga itu seperti emas perak, lebih berharga daripada itu. Angkat tanganmu, katakan, Roh Kudus penuhi, Roh Yesus materaikan. Gak satu pun yang dicuri kembali ya Tuhan. Setiap hati kami mengalirlah sekarang. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Nyari dengkau dipenuhi dan diurapi, katakan. Urapi kami. Jamah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang. Jamah setiap hati kami, biar kau mengalir sekali lagi. Jamahlah setiap hati kami. Yang di rumah juga katakan, mengalirlah. Yang rindu hidupmu dialiri oleh kuat kuasa Roh Kudus, katakan, jamah hati kami. Jamahlah setiap hati kami. Semua yang percaya berkata, mengalirlah sekarang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Lebih meriah lagi beri sorak-sorai bagi Allah kita yang penuh dengan kasih. Mencurahkan kuasanya bagi orang-orang percaya. Mari persiapkan perjamuan kudus yang sudah saudara terima ketika Anda hadir, teman. Yang di rumah juga, yang mengikuti ibadah secara live streaming, Anda bisa ambil roti, crackers, Anda juga siap ambil air putih, anggur, apapun juga yang Anda bisa pakai sebagai sarana melambangkan tubuh dan darah Yesus. Mari sama-sama kita siapkan hati kita yang terbaik. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Kau baik dalam hidup kami. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23, 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, kata Paulus, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Lalu sesudah itu ia mengucap syukur, atasnya ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jika dalam firman Tuhan kita melihat dan membaca, bahkan kita sudah mendengar roti yang melambangkan tubuh yang telah dipecahkan diberikan bagi saudara dan saya sebagai orang yang berdosa. Tapi hari ini sebagai umat tebusan Tuhan yang dilayakkan, dibenarkan oleh karena iman kasih karunia Tuhan. Kita menjadi orang yang dikuduskan. Dari gelap Tuhan pindah kepada terangnya yang ajaib. Kita bisa melihat banyak hal lewat mata iman kita. Bahwa yang dulu kita anggap selalu hidup kita ini penuh dengan rancangan kecelakaan. Tapi tidaklah demikian. Seperti apa yang Tuhan janjikan lewat firman-Nya, justru kita hari ini menerima janji Tuhan, yaitu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Angkat rotimu lebih tinggi, yang di rumah juga sama-sama kita angkat di hadapan Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kami belajar lagi tentang bagaimana hebat dan luar biasanya kuasa doa. Kami bukan saja disebut sebagai hamba, tapi kami juga disebut sebagai anak. Bahkan kami mau juga disebut sebagai sahabat. Bahkan sahabat yang sejati seperti Tuhan kasih setiamu yang tidak pernah henti-hentinya. Kami terima sampai detik ini. Kami juga mau belajar menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan, komitmen kepada Tuhan, loyal kepada Tuhan, bahkan berani berkorban bagi Engkau, bagi pekerjaanmu, bahkan bagi orang-orang di sekitar kami. Pakai hidup kami ya Tuhan, manusia yang tidak sempurna seperti kami, yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tapi kami percaya Tuhan yang akan memperlengkapi kami dengan anugerah, kesempatan, kuasa,
bahkan karunia yang Tuhan sediakan. Kami akan makan roti dengan ucapan syukur, tapi sebelumnya kami percaya kami yang datang dengan segala sakit penyakit, Tuhan sudah menyembuhkan. Di dalam nama Yesus, kami yang datang segala kelemahan, kebimbangan, keraguan, Tuhan lewat firman-Mu, kami menemukan kepastian, ada jaminan kehidupan yang kekal. Bahkan kami tahu ketika kami berdoa dan mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kami kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati bahkan menolong hidup kami sekali lagi. Selama kami masih punya Tuhan, kami punya harapan. Di dalam harapan Tuhan yang kami miliki dalam Tuhan selalu ada mujizat dan pertolongan yang tidak pernah datang terlambat, selalu datang tepat pada waktunya. Mari kita makan roti dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang di rumah juga yang di gereja siapkan anggur, tangan kanan saudara. Saya bacakan di ayat selanjutnya, ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saya lanjutkan di ayat berikutnya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak, saya ulangi. Jadi barang siapa yang dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan sebelum kita akan meminum anggur yang dibuat oleh tangan manusia, tapi melambangkan darah Yesus. Tadi ada sebuah peringatan dalam firman, jangan sampai kita makan dan minum dengan cara yang tidak layak. Apa artinya? Kita tidak boleh menganggap perjamuan ini sebagai sesuatu yang biasa. Tapi adalah sebuah pertemuan ilahi kita dengan Sang Pencipta kita. Bahwa kita dulu orang berdosa telah ditebus. Bahkan kalau Tuhan sudah mengampuni kita, sudah sepatutnya kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mari kita siapkan hati yang terbaik. Pulang dari tempat ini tidak lagi mengingat kesalahan dan perbuatan orang lain. Belum tentu apa yang dia perbuat itu dia sadar. Mungkin tanpa sengaja. Kita yang terlalu berasumsi. Kita yang terlalu menyimpan dendam dan kekecewaan yang terlalu berlebihan. Tapi kita mau belajar jadi orang yang mengampuni dan melepaskan berkat. Saya percaya kita pun akan menerima pengampunan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Atas anggur yang melambangkan darah Yesus, benar kami akan minum. Kami akan menjadi pribadi yang makin kuat dan tangguh di dalam Tuhan. Karena ketika kuasa Engkau menyatu dalam hidup kami, apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kami tidak pernah melebihi kekuatan kami. Bahkan kalau kami ada dalam pencobaan, Tuhan akan menyertai dan menolong, bahkan memberikan jalan keluar. Terima kasih. Kami makan dan minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum anggur bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Yes. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Kau berdoa, katakan mujizat itu nyata. Angkat tanganmu, angkat penyembahanmu bagi Tuhan, katakan. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, percayalah mujizat itu nyata. Ya, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, katakan mujizat itu nyata. Angkat tanganmu lebih tinggi, katakan. Ketika kita tak berdaya, kuasa Tuhan sempurna. Ya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. oh bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Oh, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi angkat suaramu.
namanya? Siapa nama Tuhan kita yang dahsyat? Siapa namanya? Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya. Mari kita siapkan persembahan kita bagi Tuhan. Oh haleluya, Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau baik, sangat baik. Sebentar kami akan memberi bagi Tuhan. Memberkati persembahan kami, berapapun jumlah nominal yang kami kembalikan bagi Tuhan, bahkan yang kami persembahkan. Inilah bentuk cinta dan kasih kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan pakai persembahan ini untuk pemberitaan Injil, untuk pekerjaan Tuhan. Kami memberi dengan hati penuh dengan sukacita. Kami memberi dengan hati penuh rasa syukur. Tentu kami juga memberi dengan hati yang murni, yang tulus. Tuhan sudah lebih dulu memberi kepada kami. Mungkin tidak seberapa pemberian kami, tapi kami belajar untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami siap memberi dengan ucapan syukur kami ya Tuhan, dari hati kami yang dalam. Kau baik. Terima kasih untuk perkenanan-Mu bagi hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami siap memberi bagi Tuhan. Yang siap memberi bagi Tuhan, baik yang di rumah, di gereja. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Mari akhir ibadah, kita angkat dua tangan kita di hadapan Tuhan. Semua diberkati Tuhan, amin. Belum semua diberkati Tuhan. Sekali lagi, semua diberkati Tuhan. Yang diberkati, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan yang terbaik, lancar, selamat, tanpa kurang satu apapun. Seperti Tuhan sudah melindungi kami dari rumah, ada tempat ini. Terima kasih untuk rumah ibadah yang terbaik, tempat di mana kami selalu setiap minggu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kau. Bahkan lewat firman-Mu, kami dikuatkan, kami dibangun. Untuk itu jemaat dikasih Tuhan, yang di rumah di gereja, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pulanglah juga menerima dan mengalami hikmat, kekuatan, urapan dari Tuhan dan Allah Roh Kudus yang menyertaimu, memampukanmu, bahkan memberikan kekuatan. Kau dipanggil bukan saja memulainya dengan roh, tapi juga saya percaya setiap kita dipanggil akan mengakhirinya dengan roh. Karena Tuhan di pihak kita, siapa bisa melawan kita? Bahkan kalaupun kita dapat cobaan, ujian, Tuhan tahu batas kemampuan yang kau dan aku miliki. Terus andalkan Tuhan, taruh harapanmu sama Tuhan. Demikianlah janji Tuhan, orang itu akan diberkati. Dan apapun yang dikerjakan oleh tangannya, karena ada kuasa pengurapan, dibuat menjadi berhasil. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kuserahkan semua anak-anakmu, domba-dombamu, pimpinan penyertaan Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya, sama-sama kita berkata haleluya. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita luar biasa. Lebih kuat lagi berikan suara sampai Allah kita besar. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hai jiwaku, janganlah engkau gelisah, pujilah namanya yang mulia. Jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong yang sejati. Nantikan album terbaru dari KMS Live, Simply Worship, yang akan launching di YouTube channel KMS Live pada tanggal 24 Juni. Dan akan available di seluruh digital platform dan juga dalam bentuk CD pada tanggal 25 Juni. Don't miss it guys, see you there.